Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai alat diagnostik kepribadian objektif atau biasa disebut dengan tes inventory. Jadi tes kepribadian itu ada dua tipe, yang satu adalah inventory dan satunya lagi adalah proyektif. Nah, apa sih beda dari kedua tipe tersebut? Kalau tes inventory itu biasanya soal-soalnya itu berdasarkan kata atau kalimat. Sementara kalau proyektif itu lebih kepada soal-soal dalam bentuk pola dan juga gambar. Nah, kita lihat apa sih definisi dari tes kepribadian itu gitu. Jadi tes kepribadian adalah seperangkat alat tes yang disusun untuk mendeskripsikan bagaimana kecenderungan seseorang itu berperilaku. Tes kepribadian sebenarnya adalah deskripsi kualitatif dari kepribadian. Jadi bukan deskripsi kuantitatif berdasarkan angka-angka, karena sebenarnya kepribadian itu tidak dapat diukur, tetapi hanya bisa dideskripsikan seperti itu. Nah, dengan demikian untuk membantu menjelaskan kepribadian, maka alat tes kepribadian ini menggunakan bantuan angka-angka yang kemudian nantinya hasilnya ini akan diinterpretasikan atau dideskripsikan ke dalam kualitatif. Yang perlu diketahui pula dari tes kepribadian ini adalah bahwa kepribadian itu tidak mengandung unsur nilai baik buruk, benar salah, dan lain-lainnya, karena kepribadian itu adalah unik sehingga tidak bisa dibandingkan antara orang yang satu dengan orang lain dalam pendeskripsiannya. Tetapi untuk mempermudah pengukuran dalam psikologi, disusunlah suatu kriteria kepribadian dalam bentuk pengelompokan. Nah, saat ini jenis tes kepribadian itu sangat beragam sekali, tetapi pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis tes, yaitu tes kepribadian proyektif dan juga tes kepribadian inventory. Oke, kita lihat tes kepribadian dengan proyektif gitu. Dalam tes kepribadian ini, karakter dan kepribadian seseorang itu dinilai dari gambar yang dibuatnya. Nah, yang termasuk dalam kategori tes kepribadian grafis ini adalah tes Warteg, tes DAP. DAP itu adalah tes untuk menggambar seseorang, lalu juga tes Baum atau tes Tree atau tes tes pohon. Jadi seseorang itu diminta untuk menggambar pohon, dan juga tes HTP, House Tree Person. Adapun juga tes TAT, Thematic Perception Test, dan juga ada tes Rorschach. Tes Rorschach ini contohnya pernah saya berikan mungkin 2 pertemuan sebelumnya. Itu ada gambar yang seperti gambar hewan yang saya minta kalian menebak ini gambar apa, nih gambar apa. Nah, ini termasuk adalah gambar dari tes Rorschach, yaitu salah satu dari bentuk tes kepribadian gitu. Jadi dengan bantuan gambar, kepribadian ini dianalisis dan juga dideskripsikan. Jadi subjek akan diminta untuk merespon stimulus yang ambigu seperti gambar, cerita, lalu juga untuk melengkapi kalimat atau mungkin melakukan asosiasi kata berdasarkan dari gambar-gambar yang diberikan. Sementara untuk tes kepribadian inventory, nah dalam tes kepribadian ini karakter dan kepribadian seseorang itu dinilai berdasarkan jawaban-jawabannya terhadap sejumlah soal yang diberikan gitu. Yang termasuk dalam kategori tes kepribadian ini adalah misalkan tes EPPS, tes MBTI, tes Pauli, tes MMPI, dan juga lain-lainnya gitu. Jadi subjek diminta untuk merespon pernyataan tertulis yang disusun terstruktur, rapi dan jelas, dan berdasarkan self report atau mengisi atau menjawabnya sendiri menggunakan paper and pencil based test. Nah, pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang tes kepribadian berdasarkan inventory saja. Jadi apa sih tes kepribadian inventory itu? Jadi tes kepribadian inventory ini didefinisikan sebagai sebuah
prosedur self-report yang menyediakan sejumlah pertanyaan, bahkan seperti tes APPS saja itu memiliki 225 item pernyataan, dan subjek itu diminta untuk menjawab dengan opsi benar atau salah, atau subjek memilih karakteristik yang paling menggambarkan dari 2 atau lebih alternatif untuk menilai kepribadian seseorang. Sikapnya seperti apa, minatnya seperti apa, dan juga nilai-nilai yang mereka anut. Nah, lalu apa saja sih yang dinilai dari tes ini? Jadi umum itu ada 3, trait, state, and type. Trait, state, and type. Sifat atau trait gitu. Jadi pembawaan yang relatif berlangsung lama, dan biasanya ini menjadi sebuah kecenderungan pada individu untuk berbuat, untuk berpikir, dan juga untuk merasa melalui cara tertentu pada situasi tertentu pula, yang dapat membedakan antara individu satu dengan individu lainnya. Misalnya karakteristik individu yang ramah, atau karakteristik individu yang cemburuan, yang penyabar, yang aktif, yang pasif, yang pemarah, yang emosian. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari trait. Lalu bagaimana dengan tipe kepribadian atau type? Nah, kalau sifat itu sering disebut sebagai karakter individu, sementara kalau tipe itu adalah mendeskripsikan individu yang lebih jelas gitu. Seseorang yang dapat dikategorikan sebagai salah satu dari beberapa tipe kepribadian. Misalnya kalau kita tahu ya, Big Five personality itu ada introvert, ada conscientiousness, ada openness, ada apalagi ya neuroticism, dan juga ada agreeableness di dalamnya gitu. Nah, itu yang akan dilihat. Misalnya gini, seseorang tersebut apakah seseorang itu introvert atau extrovert. Misalkan seseorang tersebut itu pemalu, pasif, tidak berani beradu argumen, tidak berani menyampaikan pendapat, atau malah seseorang tersebut itu senang kerjanya itu di lapangan, berbaur dengan orang-orang baru dan lain-lainnya gitu. Atau apakah seseorang itu memiliki agreeableness yang tinggi atau rendah. Misalnya seseorang itu mudah sekali mengiyakan pernyataan orang, tidak mau atau tidak berani berargumen. Ataukah seseorang itu harus berdebat dulu, berargumentasi dulu dengan orang lain baru mereka menyetujuinya gitu. Jadi dari beberapa tipe kepribadian ini kita bisa melihat bagaimana individu itu termasuk dalam salah satu tipe kepribadian yang ada gitu. Dan masih banyak lagi beberapa tipe-tipe kepribadian, misalkan melankolis, sanguinis, thinking, judging, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir adalah state atau situasi kepribadian gitu. Jadi state ini adalah reaksi emosional yang terjadi pada berbagai situasi, dan reaksi ini itu biasanya bersifat sementara dan juga spontan gitu. Misalkan seseorang yang cemas menghadapi tes masuk kerja, atau mungkin tes masuk kuliah, atau mungkin ada tes-tes lainnya. Lalu misalkan seseorang yang marah ketika menu yang dipesan di restoran itu lama datangnya, atau mungkin yang dipesan apa, yang datang apa, jadi dia marah gitu. Atau seseorang yang gelisah karena harus tampil dadakan, spontan di atas panggung gitu. Jadi ini merupakan reaksi-reaksi yang sifatnya itu adalah spontan atau sementara, seperti itu. Nah, jika dibandingkan dengan tes proyektif, apa sih sebenarnya kelebihan dari tes inventory ini gitu? Pertama, tes ini itu bisa dilakukan massal atau dilakukan dengan banyak orang sekaligus gitu, sehingga bisa menghemat waktu dan juga bisa menghemat biaya. Dan ini biasanya digunakan juga saat tes masuk kerja, karena biasanya ada namanya tes psikotes, tes kepribadian, seperti itu. Yang kedua adalah dengan opsi-opsi jawaban, maka pada saat scoring dengan mudah melihat kepribadian apa yang dimiliki seseorang tersebut. Sementara secara inventory ini pun memiliki juga kelemahan gitu. Jadi beberapa item itu mungkin akan ambigu, atau terkadang itemnya ini bisa salah tafsir, bisa ditafsirkan berbeda oleh si responden. Selain itu juga kemungkinan terjadinya faking good gitu. Jadi faking good ini adalah kecenderungan seseorang
atau individu itu memberikan respon yang positif, respon yang baik, sehingga tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya gitu. Nah, sekarang apa saja sih macam-macam tes kepribadian yang ada? Oke, pada dasarnya tes kepribadian itu beragam sekali, tetapi ada beberapa tes kepribadian yang memang sering sekali digunakan, misalkan tes Pauli, tes EPPS, tes MBTI, tes Papikostik, dan juga tes DISC gitu. Jadi pada saat ini kita lihat contoh dari tes Pauli. Nah, tes Pauli ini adalah suatu tes dengan metode mengerjakan penghitungan sederhana, di mana yang hendak dilihat adalah kurva kerja dari testi gitu. Jadi untuk mengukur beberapa aspek-aspek kerja seperti motivasi, ketekunan, ketelitian, daya tahan, konsentrasi, dan lain-lainnya gitu. Jadi testi atau responden itu mengisi penjumlahan, misalkan coba lihat contoh tes Pauli di pojok kiri atas. Nah, lihat angka dari kiri dan menurun ke bawah gitu. Jadi penjumlahannya menurun ke bawah. Contohnya kalau lihat di angka pojok kiri atas itu ada angka misalkan 2, di bawahnya adalah 7, maka kita tambahkan 2 tambah 7 adalah 9. Maka tuliskan 9 di sebelah kiri antara angka 2 dengan angka 7. Lalu lihat lagi di bawahnya 7, di bawahnya ada angka 9 gitu. Artinya kita tambahkan 7 tambah 9 adalah 16. Maka yang diisi hanyalah angka terakhirnya saja, angka 6-nya saja, dan ditulis di sebelah kiri antara angka 7 dan angka 9. Seperti itu. Seperti itulah cara pengerjaan dari tes Pauli ini. Dan tes ini itu durasi pengerjaannya adalah 60 menit dengan 2000 soal atau 2000 angka yang harus dikerjakan. Jadi 1000 angka di halaman pertama, 1000 angka di halaman sebaliknya gitu. Jadi hasil dari interpretasi tes Pauli ini adalah untuk melihat seberapa fokus sih responden, seberapa tahan sih terhadap stres, ambisiusnya seperti apa, dan inilah karakteristik yang biasanya dilihat, dan juga tes ini biasanya sering sekali digunakan sebagai tes masuk kerja gitu. Dan ini memang sangat sering lah digunakan tes Pauli ini pada saat kita rekrutmen karyawan. Nah, selanjutnya adalah tes MMPI atau tes Minnesota Multipasic Personality Inventory, MMPI. Jadi bertujuan untuk mengukur kepribadian normal atau abnormalnya seseorang. Nah, tes MMPI ini dia berisikan 556 items dengan jawabannya iya atau tidak. Jadi responden itu hanya mengisi mengisi jawaban dengan iya atau tidak, hanya 2 opsi saja. Nah, pernyataannya ini bisa berkaitan dengan kesehatan fisik, pernyataannya juga bisa berkaitan dengan feminitas dan maskulinitas, depresi, histeria, paranoid, skizofrenia, dan memang tes kepribadian ini biasanya itu sering dilakukannya di setting rumah sakit gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu pernah tes kesehatan di rumah sakit, ada tuh tes seperti ini gitu. Jadi walaupun mungkin pernyataannya tidak sampai mungkin under 100 pertanyaan, tetapi ini itu hampir sama dengan tes MMPI gitu. Jadi contoh pertanyaannya misalnya, saya pernah mencoba membunuh diri gitu, atau terkadang ada binatang yang sering terbang mendekati saya, atau saya sering mimpi buruk, dan lain-lainnya. Dan itu pernyataan-pernyataan yang bisa diinterpretasikan apakah seseorang itu mengalami abnormal atau malah individu tersebut dalam keadaan normal, seperti itu. Data yang didapatkan dari jawaban responden ini akan dikonversikan dan diinterpretasikan ke dalam bentuk laporan yang kemudian nanti akan dievaluasi oleh para ahli profesional, dan dari laporan tersebut para ahli baru bisa menentukan apakah responden ini memiliki gangguan kesehatan mental atau tidak, yang nantinya apakah responden ini perlu penanganan khusus, seperti itu. Dan ini namanya adalah tes MMPI.
Lalu selanjutnya adalah tes Neo PR. Nah, tes kepribadian ini berisikan 240 pernyataan, di mana opsinya sangat tidak setuju, netral, setuju, dan juga sangat setuju gitu. Jadi ada 5 opsi yang mana juga mengungkap 5 kepribadian, yaitu neuroticism, extraversion, openness, agreeableness, dan juga conscientiousness. Nah, hasil dari tes ini misalnya untuk melihat apakah seseorang tersebut tinggi dan rendahnya di kepribadian yang mana. Misalkan individu itu tinggi di openness to experience gitu. Artinya individu tersebut itu senang berimajinasi, kreatif, senang hal-hal yang baru dan belum pernah ada, sesuai dengan kepribadian yang openness to experience. Sebaliknya, kalau misalkan dia rendah gitu skornya, artinya individu tersebut senangnya itu di zona aman. Dia tidak berani untuk mengeksplor kelebihan yang dia miliki, dia tidak berani mengeksplor apa yang dia mampu, tapi dia hanya senangnya di rumah, tidak tertarik dengan eksperimen, dan juga tidak tertarik dengan dunia-dunia yang baru yang belum pernah dia coba sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu juga tes kepribadian, yaitu tes Neo PR. Nah, yang terakhir itu adalah tes EPPS. Jadi tes EPPS ini adalah singkatan dari Edwards Personal Preference Schedule. Ini merupakan tes kepribadian yang sering juga digunakan saat tes masuk kerja. Dan biasanya tes ini juga sebagai pendukung dari hasil tes Pauli, walaupun tidak selalu gitu. Jadi tes ini berisikan 225 pernyataan dengan pilihannya A atau B gitu. Jadi kuncinya adalah konsistensi. Kenapa konsistensi? Jawabannya adalah nanti saat praktikum mungkin teman-teman akan tahu, karena akan berkaitan juga dengan hasil interpretasi dan juga scoringnya gitu. Nah, contoh dari pernyataannya adalah misalkan opsi A, saya suka menolong teman-teman saya apabila mereka dalam kesulitan. Opsi B, saya akan melakukan apa saja sebaik mungkin. Jadi antara opsi A dengan opsi B ini adalah kedua pilihan yang sebenarnya sama-sama positif, tinggal respondenlah yang mengisi manakah yang lebih sesuai dengan dirinya gitu. Jadi responden harus memilih di antaranya. Tes ini akan menguji ada 15 needs atau 15 kebutuhan, misalkan achievement, defense, order, exhibition, autonomy, dan juga ada 10 needs lainnya gitu. Misalkan responden mendapatkan nilai tinggi dalam kebutuhan dominance, artinya individu tersebut itu memiliki kebutuhan untuk menjadi pemimpin dan juga mendominasi. Jika responden mendapatkan nilai tinggi pada kebutuhan order, maka individu tersebut memiliki kebutuhan yang mana segala sesuatunya itu harus teratur, harus terorganisir, harus terperinci seperti itu, dan banyak lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menjadi aspek dalam penilaian tes ini gitu. Jadi memang semua tes-tes kepribadian ini memiliki keunikannya masing-masing, sama juga seperti tujuan dari tes kepribadian untuk mengevaluasi karakteristik seseorang yang unik dan tidak mungkin karakteristik satu orang dengan orang lain itu akan sama gitu. Nah, hal terpenting dari tes kepribadian ini adalah jawaban yang diberikan responden itu tidak ada penilaian yang benar atau salah gitu. Semuanya benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya gitu. Berbeda dengan misalkan tes intelijensi gitu, di mana tes intelijensi ini akan memiliki skor benar dan skor salah, sehingga dia akan dihitungkan berapa sih IQ-nya. Tapi kalau misalkan di tes kepribadian itu tidak ada yang namanya benar salah, semuanya benar, semuanya sesuai dengan apa yang menjadi karakter individu tersebut gitu. Nah, di slide terakhir ini mari kita lihat. Ini adalah contoh dari tes kepribadian proyektif gitu. Sangat berbeda sekali dengan tes inventory. Kalau tes inventory kita lihat tadi itu adalah berdasarkan kata dan juga kalimat.
Sementara kalau di tes proyektif ini berdasarkan pola, gambar, dan juga warna yang menjadi dasarnya gitu. Dan tes kepribadian proyektif ini akan kita bahas nanti di pertemuan minggu depan. Di hari Selasa depan kita akan bahas mengenai tes proyektif ini. Oke, mungkin itu dulu pembahasan mengenai tes kepribadian inventory hari ini. Jika mungkin Bapak Ibu dan teman-teman ada pertanyaan terkait alat tes tersebut, boleh ditanyakan di forum diskusi tanya jawab di e-learning sudah saya sediakan. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.